Yang saya pikir Rizky Bilar ini kayaknya memiliki bakat selain di depan kamera, dia di balik kamera pun, atau baiknya segera memilih daripada nanti dia kebingungan melakukan banyak hal. Di tahun ini Lesti kemungkinan besar juga akan hamil anak kedua. Dan jika hamil, saya pikir sih halo Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Di balik video lentera dari Lesti, ternyata terkuak sebuah hal yang mengejutkan, mencengangkan dari Rizky Bilar. Ternyata dia ini memiliki bakat yang lain. Dan saya pikir dia hanya ganteng dan jago di depan kamera. Ternyata kemampuan mendirectingnya atau menjadi seorang sutradara, mengarahkan di sini dan juga memproduseri ya. Kalau memproduser itu artinya menyiapkan semuanya, produksi itu dia yang ngurus, dan ini adalah satu hal yang luar biasa untuk seorang yang ya kita bilang ya buat saya sih dia muda ya, dan dengan pengalaman yang ada. Dan kita akan sama-sama lihat apa yang akan terbongkar dari video klip lentera ini. Yuk kita akan ambil kartu yang pertama, dan kartu paling atas di sini adalah Ten of Pentacles. Ternyata Rizky Bilar adalah satu pria yang all round. Dia ini jago menyutradarai, dan ini saya lihat dari sinematografi yang bagus sekali. Dibuka dengan satu padang rumput bokeh seperti itu, terus kemudian Lesti menyanyi. Gini, sinematografi bagus itu kalau seandainya kita play, kita tuh nggak pengen berhenti. Kita penasaran ke sequence yang berikutnya, dan Rizky Bilar di sini sukses melakukan apa yang seharusnya ini mungkin bisa dilakukan oleh sutradara yang sudah bertahun-tahun mendirecting sebuah tayangan. Dan kita lihat lagi apa yang membuat orang tertarik. Di sini adalah storytellingnya. Jadi ada keseimbangan antara visual dan storytelling. Kadang kita menonton sebuah video klip ini kayaknya kok gambarnya bagus tapi kita nggak engage. Atau kadang-kadang video klipnya ini kurang bagus tapi ceritanya kita itu suka. Nah, karena storytelling di sini dan visual itu tadi haruslah seimbang. Dan Rizky Bilar di sini menyeimbangkan semua dengan sentuhan lagu Lesti ini tadi, dan kisah nyata di antara mereka berdua membuat lagu ini menyentuh hati setiap pendengarnya dan membawa kita ke kenangan pribadi kita yang membuat semakin kita jatuh cinta dengan lagu tersebut tadi. Gimana menurut pendapat kalian? Dan saya nggak menyangka juga jika ternyata Rizky Bilar di sini bisa meraih simpati dengan simbolisasi yang ciamik dan apik. Di sini ada satu lirik yang bunyinya adalah surgamu ada padaku. Dan di situ ditunjukkan kaki Lesti ini melangkah. Itu adalah penggambaran surga di kaki ibu. Dan saya melihat ini adalah satu hal yang cerdas, yang itu bisa digambarkan dengan bagus dan orang itu dapat. Bravo untuk Rizky Bilar, dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengagumkan. Kalau secara teknik, saya katakan di sini juga ini perlu sebuah kepiawaian khusus saat menggabungkan antara green screen dan kondisi asli. Karena saya mencurigai saat malam Lesti di depan pohon yang ada lentera dan kainnya itu sebenarnya adalah green screen shoot. Dan saat ini digabungkan, bagaimana agar continuity terjadi, ini bukan perkara yang gampang. Dan Rizky Bilar bisa menyelesaikan, dan ini adalah satu hal yang saya pikir Rizky Bilar ini kayaknya memiliki bakat selain di depan kamera. Dia di balik kamera pun atau mendirecting pun, dia ini punya satu skill yang juga mumpuni. Dan kalau boleh saya katakan di sini penggabungan antara, jadi kayak ini kan tiga hal yang berbeda terus kemudian bersatu. Ini satu hal yang bagaimana menggabungkan antara shoot yang dibuat saat ini mereka mengambil video klip dan shoot footage saat Lesti ini melahirkan, yang mana itu saya yakin diambil dengan menggunakan kamera yang berbeda. Ini bisa dijahit, di render, dan juga diberikan grading yang cocok sehingga warnanya ini kayak nggak terlalu belang. Dan ini adalah satu langkah yang juga bagus, menggabungkan antara shoot yang fantasi dan shoot reality, yang kita kemudian dapat satu alur yang dijahit menjadi sebuah video klip, dan lagu ini bisa kita nikmati secara utuh. Kalau kita lihat ini tadi, ya mungkin ini semua adalah sesuatu yang dia menjadi produser ini karena dia ini terbiasa untuk ikut dalam produksi sinetron, yang saya yakin sinetronnya sudah ratusan. Dan Rizky Bilar di sini ternyata selain dia menjadi seorang aktor, dia mungkin mengamati apa yang terjadi di balik kamera dan diam-diam mempelajari. Ini adalah satu hal yang mungkin kita semua harus lakukan. Dan coba, kalian semua nyangka nggak sih kalau Rizky Bilar ternyata punya kemampuan seperti ini? Saya ini berusaha untuk mengulik sesuatu yang orang nggak sadar. Kalau Lesti suaranya bagus, dia selalu nyanyi selalu bagus. Kalau dia menghayati, ya ini adalah cerita tentang anaknya. Tapi Rizky Bilar mengarahkan istrinya ini tadi, ini adalah sesuatu yang baru, dan saya angkat jempol untuk upayanya kali ini. Lalu apa yang harus dilakukan ke depannya? Kalau saya kira di sini Rizky Bilar coba setelah langkah pertama ini,
lakukan yang berikutnya. Saya pikir dia ternyata memiliki bakat tersembunyi. Dan kalau memang ini bagus, jangan-jangan kemampuan mendirectingnya ini jauh lebih bagus daripada kemampuannya sebagai seorang aktor. Ini adalah satu hal yang akan juga membawa kemampuannya sebagai aktor ini semakin baik, tapi juga dia akan bisa menyiapkan masa depannya akan lebih baik saat mungkin nanti setelah dia biasanya kalau usia 20-30-an nanti terus jadi om, 30 ke atas ini jadi bapak, 40 ke atas ini jadi ya kalau masih dipakai jadi kakek, tapi kalau menurut saya nggak usah sampai sejauh itu. Rizky Bilar sebaiknya di sini mencoba untuk mulai menyeberang ke belakang layar, yang saya lihat disitulah letak pundi-pundi rupiah yang sebenarnya dan juga karya yang tidak akan pernah usai. Kalau memang itu yang terjadi, saya pikir sih ini semua sebenarnya adalah satu hal yang tersembunyi tapi tidak pernah dikuak. Sepertinya memang Rizky Bilar ini saat mempelajari sesuatu dia akan cepat untuk mempelajarinya. Kemarin saat dia nyanyi saya pikir ya udahlah, Rizky Bilar diajak nyanyi oleh Lesti, yang saya pikir saya takut kebanting karena suara Lesti ini bagus banget, tekniknya ini terasah di lapangan dan di atas panggung, dan saat dia nyanyi tapi ini terlihat bahwa upayanya ini lumayan bagus. Dan kalau seperti ini saya pikir sih dia baiknya segera memilih daripada nanti dia kebingungan melakukan banyak hal tapi nggak tahu nanti fokus kemana. Dan bicara tentang fokus, bener nggak sih kalau dia mendingan di Leslar Entertainment, karena kalau saya pikir nanti di tahun ini Lesti kemungkinan besar juga akan hamil anak kedua. Dan jika hamil saya pikir sih dia harus segera memastikan bahwa kesibukan mereka berdua ini harus ada yang saling mengatur. Nah, kalau ternyata memang seperti itu yang dibutuhkan, saya pikir sih di sini Rizky Bilar sebaiknya menghindari syuting keluar dan jangan melihat sesuatu ini, maksudnya melihat sesuatu ini dengan lebih proporsional lagi. Jadi sepertinya syuting di luar untuk PH lain ini lebih sedikit, syuting sendiri atau melakukan memproduksi konten mereka sendiri dengan dirinya menjadi seorang pemainnya atau dia hanya di belakang layar, ini kayaknya akan lebih menguntungkan dan memberikan waktu bersama untuk menemani Lesti dan Baby L dan juga mengembangkan Leslar Entertainment untuk lebih besar daripada sebelumnya. Ini kayaknya satu hal yang akan terjadi di 2022 nanti, sehingga saya lihat nanti Rizky Bilar ini akan jarang muncul di sinetron yang diproduksi oleh orang lain. Dia akan memproduksi maybe sinetronnya sendiri. Mungkin kita akan melihat seperti Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sekarang hanya muncul sebagai host, dan itu pun hanya karena dia merasa telah dibesarkan oleh TV dan dia merasa berutang budi. Nah, saya pikir Rizky Bilar pun akan mengejar satu path yang sama. Tapi di konten ini saya ingin mengatakan pada kalian semua, cobalah untuk mempelajari sesuatu yang mungkin kalian pikir kalian nggak bisa. Siapa tahu kalian ternyata memiliki bakat terpendam tersembunyi yang selama ini tidak pernah kalian sadari, dan ini bisa membawa pundi-pundi rupiah yang baru di era pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Untuk yang ingin dibacakan kartunya hubungi nomor di bawah ini, dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam untuk keluarga kalian.